Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Ramadhani dengan NIM 13123000160. Saya Misha Brina Medikalista, NIM 13123000161. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar hukum, wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial. Dasar hukum lembaga Komisi Yudisial tercantum dalam beberapa peraturan, yaitu 1. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 yang mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengubah beberapa tugas dan wewenang Komisi Yudisial sesuai pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan mempunyai kewenangan 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim AD HOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim bersama. Yang ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim KEPPH bersama dengan Mahkamah Agung. Yang keempat, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim KEPPH. Untuk tugas yaitu berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ADHOC di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Maka Komisi Yudisial mempunyai tugas 1. Melaksanakan pendaftaran calon Hakim Agung, 2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, ketiga, menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa 1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, kedua, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim secara tertutup. Yang keempat, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kelima, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada ayat 1 huruf A. Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Kami mengacu pada pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang mengubah beberapa tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Terima
Terima kasih. Ya, berdasarkan dasar hukum yang sudah disebutkan oleh teman saya, kami berpendapat bahwasannya Komisi Yudisial ini tidak dapat dibubarkan. Kenapa? Pertama, mengacu pada dasar hukum pasal 24B ayat 1, Komisi Yudisial ini bersifat mandiri. Independensi dalam suatu lembaga itu perlu diperhatikan apakah lembaga ini layak dibubarkan atau tidak, karena ini akan berpengaruh pada kinerja atau pengaruh lembaga saat menjalankan tugasnya. Yang kedua, Komisi Yudisial ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengatur susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial. Jadi dapat dikatakan atribusi dan wewenang dari Komisi Yudisial. Lalu ada dari dasar hukum ketiga dari Undang-Undang Nomor 18 tentang Komisi Yudisial yang mengubah beberapa tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Berdasarkan tiga dasar hukum ini dapat disimpulkan bahwa lembaga Komisi Yudisial ini bertugas untuk mengawasi tugas maupun sikap-sikap hakim yang dalam pengawasan suatu kehakiman itu sangat diperlukan. Bahwasannya jika hakim melanggar kode etik, maka Komisi Yudisial lah yang dapat menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan kehakiman. Kenapa tidak dapat dibubarkan? Karena jika kehakiman tidak memiliki badan pengawasan, maka akan timbul kesewenang-wenangan oleh hakim itu sendiri dan beberapa jajarannya, karena mereka merasa tidak ada yang mengawasi, kurang lebih seperti itu. Maka di sini Komisi Yudisial hadir untuk mengawasi tindakan dan perilaku hakim. Berbicara tentang dasar hukum, menurut kami di sini tidak ada kesalahan dalam hal rasio legis. Menurut kami atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi Yudisial ini sangat masuk akal dalam hal rasionalitas dan legalitas karena suatu lembaga ini berdiri. Terus dalam hal pengaturan, dalam hal kewenangan, dalam hal pengawasan, tugas, fungsi, dan wewenang, kami berpendapat bahwa ini tidak bertentangan dengan wewenang yang dimiliki oleh badan kehakiman itu sendiri. Maka Komisi Yudisial dapat tetap berdiri untuk mengawasi lembaga kehakiman yudisial di Indonesia. Saya Bapak Pramudewangga, terima kasih. Perkenalkan, saya Ismadia Dunaviani dengan NIM 13123000140. Di sini saya menjabarkan mengenai kasus yang ditangani oleh Komisi Yudisial. Salah satunya yaitu pelanggaran kode etik oleh hakim. Hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung dipecat gara-gara pakai narkoba di ruang kerja. Hakim dengan berinisial DA dipecat secara tidak hormat karena mengonsumsi narkoba di ruang kerja. Pada Mei 2022, Hakim DA bersama dengan Hakim YR dan pegawai PN Rangkas Bitung RASS ditangkap BNN karena terbukti mengonsumsi sabu di ruang kerja pengadilan negeri. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat tentang pengiriman narkoba melalui jasa paket. Petugas BNN kemudian melakukan pengintaian dan menangkap ketika orang tersebut saat mengambil paket sabu Medan melalui jasa kurir paket. Sebelumnya, DA dan YR ditangkap jajaran Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Banten pada saat sedang menggunakan sabu di kantor PN. Selasa 17 bulan 5,
Kasus terungkap saat BNN Provinsi Banten mendapat informasi mengenai pengiriman sabu melalui agen jasa pengiriman. Kemudian, tim BNN Provinsi Banten dan kantor Bea Cukai Kanwil Banten melakukan pengintaian hingga berhasil menangkap RAS, seorang ASN di PN Rangkas Bitung. Saat mengambil sabu di sebuah agen pengiriman, tim tersebut lantas menggeledah PN Rangkas Bitung dan kemudian menangkap DA dan YR. Dari ruangan YR, tim memperoleh sabu dan alat hisap yang disimpan di laci meja YR. Selanjutnya, dari dalam tas DA tidak memperoleh alat bukti berupa 2 alat hisap sabu, 2 buah pipet, dan 2 buah korek gas. Kemudian, paket yang diambil oleh RAS dibuka dan ternyata berisi sabu. Total narkotika jenis sabu yang diamankan oleh BNN Provinsi Banten sebanyak 20,634 gram. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan oknum penegak hukum dan dilakukan di instansi peradilan. YR dipidana penjara selama 2 tahun atas kasus ini. Dalam persidangan, YR terungkap bahwa ketiga orang tersebut telah menggunakan sabu selama berbulan-bulan, bahkan di ruang kerja mereka. Perbuatan DA dan kawan-kawannya dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH karena mengonsumsi narkotika di ruang kerja, yang merupakan pelanggaran berat, mencoreng citra dan marwah institusi peradilan, serta melakukan perbuatan yang tercela. Pada Juli 2023, saksi itu dijatuhkan dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim atau MKH yang dipimpin oleh Komisi Yudisial atau KY Amzulia Rifai di Gedung MA, Jakarta, menyatakan bahwa Hakim DA telah terbukti melanggar angka 5 butir 5.1.1 dan angka 7.1 keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial. KEPPH yang menjatuhkan sanksi kepada DA dengan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, ucap Amzulillah membaca putusannya. Keputusan itu diambil secara bulat, lantas majelis menganggap bahwa tidak ada hal yang dapat meringankan terlapor DA beserta kawan-kawannya. Perkenalkan, nama saya Marsha Widya Asmoro dengan NIM 13123001155. Di sini saya akan menjelaskan salah satu kasus yang ditangani oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tangani dugaan MKH tindak kekerasan hingga teror terhadap hakim. Kadafi menjelaskan bahwa Komisi Yudisial menangani dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim atau yang disebut dengan PMKH, tindakan kekerasan hakim di berbagai pengadilan di Indonesia. Dia mencontohkan kejadian hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disabet dengan sabu oleh pengacara yang tidak puas dengan putusan hakim. Kemudian kasus hakim yang dipukul kursi dalam sebuah perkara perceraian di pengadilan lainnya. Katanya, ini kita tangani langkah hukum, semua diproses ke dalam upaya penegakan hukum pidana, tapi juga ada di tindakan-tindakan lain, papar Kadafi. KY juga menangani dugaan PMKH kekerasan seksual hingga teror. KY kerap mendapati kasus teror terhadap hakim di PN Bengkalis. Katanya, yang paling sering kita bahas itu di PN Bengkalis, yaitu sebuah pengadilan yang yurisdiksinya mencakup perbatasan dengan Malaysia dan mayoritas perkara yang ditangani, diperiksa, dan diputus oleh hakim-hakim di PN tersebut adalah penyelundupan narkotika, ucapnya dijelaskan oleh Kadafi. Hakim di PN Bengkalis yang sebagian besar perempuan itu diteror di rumah dinasnya. Ada bangkai-bangkai binatang yang disebar kemudian di rumah-rumah hakim perempuan itu dicoret-coret dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Bahkan kendaraan operasional yang mereka gunakan untuk ke kantor sehari-hari itu dirusak, bannya dibolongi dan lain-lain, kata Kadafi.
Terhadap kasus tersebut, KY melakukan fasilitasi pengamanan. KY bekerja sama dengan pengadilan dan kepolisian setempat untuk menggalakkan patroli yang lebih intensif. Di samping itu juga kita membuat rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar memperbaiki fasilitas keamanan pada rumah-rumah dinas hakim, terutama bagi hakim-hakim yang tugas di pengadilan dengan karakter perkara yang membahayakan, seperti yang ada di PN Bengkalis itu, ucapnya. Dia menjelaskan bahwa KY memiliki tugas advokasi hakim sebagaimana termaktub dalam Pengaturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim.